Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya akan bawakan sebuah kisah yang bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah cerita tentang seorang gubernur melawan premanisme di tanah Jawa Barat. Preman-preman yang sok jago, merasa kebal hukum, bahkan berani menantang pemerintah, akhirnya dipaksa tunduk oleh seorang pemimpin yang nggak kenal takut. Tapi, apakah si preman benar-benar berkuasa seperti yang ia klaim? Bagaimana cara sang gubernur membungkam mereka, dan endingnya karena cerita ini sampai pada eksekusi mati yang disiarkan live. Tunggu dulu sebelum lanjut, saya doakan untuk teman-teman semua yang menonton, semoga rezekinya selalu lancar, hidupnya penuh keberkahan, dan semoga cerita ini juga membawa manfaat serta inspirasi, bahwa hukum dan keadilan itu harus selalu ditegakkan. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk tuliskan, amin ya Rabbal Alamin, di kolom komentar sebagai bentuk doa bersama kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, bantu channel ini terus berkembang dengan klik like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti buat kami. Langit malam Depok itu tak lagi tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, bunyi ledakan memecah keheningan, diikuti kobaran api yang melahap satu unit mobil polisi di pelataran sebuah pos penjagaan. Orang-orang yang baru saja hendak terlelap mendadak berhamburan keluar, menatap ngeri cahaya jingga yang meloncat-loncat liar seperti tarian setan. Di balik asap pekat, sosok-sosok bertopeng dengan emblem grip mencolok di lengan mereka, berlari menghilang ke lorong-lorong gelap, meninggalkan jejak kehancuran yang seolah jadi hobi baru. "Kita ini pahlawan rakyat, bro," teriak salah satu dari mereka sebelum kabur. Ironi tebal tercium di udara, lebih tebal dari asap kebakaran itu sendiri. Pagi harinya, kantor Gubernur Jawa Barat yang megah Gedung Sate sudah ramai dipenuhi wartawan. Mikrofon berdesakan, kamera berlomba mencari sudut terbaik. Semua ingin tahu apa langkah KDM. Sang gubernur yang sudah terkenal bukan tipe pemimpin yang suka main kalau-kalau. KDM keluar dari ruangannya dengan langkah pasti. Dasi hitamnya rapi, wajahnya seperti biasa, dingin, tapi dengan mata yang menatap tajam, seolah bisa menguliti setiap kebohongan yang ada di dunia ini. "Pak Gubernur, bagaimana tanggapan Anda soal pembakaran mobil polisi di Depok yang diduga kuat dilakukan anggota Ormas Griba?" Tanya seorang reporter, nadanya tajam tapi penuh harap ada drama yang terungkap. KDM berhenti sejenak, menghela napas, semua mata tertuju padanya. Akhirnya ia bicara dengan nada rendah, namun mantap. "Preman yang membakar keamanan rakyat, itu bukan pahlawan, itu sampah masyarakat. Dan tugas saya jelas, membersihkan sampah." Suasana langsung mendidih, para wartawan saling tukar pandang. Ucapan itu bukan basa-basi, mereka tahu ini adalah deklarasi perang. Tak butuh waktu lama, rekaman pernyataan KDM viral di berbagai platform. Klip berdurasi 15 detik itu diputar ulang berkali-kali, memancing berbagai reaksi. Di sudut lain kota, dalam sebuah kantor kumuh yang bau keringat dan asap rokok bercampur jadi satu, Heru rajin cari uang lupa empatis, menatap layar ponselnya. Matanya menyipit. "Weh, si gubernur songong juga," gumamnya sambil menggigit batang rokok yang sudah hampir habis. "Preman," katanya sampah. "Hahaha, yang ngamanin pasar-pasar tuh siapa? Yang bikin aman komplek-komplek tuh siapa? Polisi? Halah, polisi itu, ya elo tahulah." Sekelompok anak buahnya tertawa cekikikan, mengangguk-angguk sok paham, walau sebagian tampak bingung, mana lucunya. Heru berdiri, membanting puntung rokok ke lantai. "Kita nggak bisa diam, bro-bro semua. Besok gua mau kasih pernyataan. Si gubernur harus tahu, Grip itu bukan ormas ecek-ecek. Kalau perlu kita kepung Gedung Sate. 50.000 anggota gua, siap." Tepuk tangan menggema di ruangan itu, walau beberapa tampak ragu. Ada yang bisik-bisik, 50.000? Yang kemarin aja apel cuma 200 orang. Heru melotot. "Gua bilang siap, ya siap." Dan di saat itulah, seorang anak buah yang polos nyeletuk. "Bos,
Kayaknya Persib kalau tanding aja yang nonton lebih dari segitu deh. Plak! Sebuah map terbang mengenai kepala si anak buah. Semua terdiam. Heru tersenyum sinis. Pokoknya jangan main logika-logika amat lah. Sementara itu, KDM duduk di ruang kerjanya, memperhatikan laporan yang masuk satu persatu. Kepala kepolisian dan beberapa pejabat sipil berdiri tegang di depannya. Pak, Grip mulai ancam-ancam mau kepung gedung sate. Sosmed udah panas banget, kata Kapolda. KDM hanya mengangguk pelan. Bagus, semakin terang mereka keluar dari sarang, semakin mudah saya bersihkan. Ia bangkit berdiri, menatap lurus ke jendela besar yang memperlihatkan langit Bandung yang mulai kelabu. Sudah saatnya, Jawa Barat harus jadi contoh. Premanisme harus selesai. Titik di luar, awan menggulung pelan, seolah menandakan badai besar akan segera tiba. Keesokan harinya, media nasional gempar. Heru muncul di hadapan kamera dengan gaya sok gagah, mengenakan jaket kulit hitam ketat, yang entah kenapa selalu terlihat kekecilan di badannya. Di belakangnya, belasan orang berbaju grip berdiri kaku seperti patung, meski beberapa tampak sibuk memeriksa ponsel. Assalamualaikum, seru Heru dengan suara lantang, wajahnya serius tapi matanya sesekali melirik catatan. Kami grip organisasi yang sah, telah lama menjaga keamanan warga. Tapi hari ini kami kecewa berat dengan ucapan Gubernur Jawa Barat yang menyebut kami sampah. Ini penghinaan. Ia jeda, menatap kamera tajam seperti aktor sinetron yang baru latihan akting sehari. Kami beri waktu, Gubernur harus rangkul kami. Kalau tidak, kami kepung gedung sate dengan 50.000 anggota kami. Kami siap belahak kami sampai titik darah penghabisan. Sorak-sorai terdengar samar. Kalau diperhatikan baik-baik, suara itu hanya datang dari 5 orang yang duduk di pojokan ruangan. Dan satu di antaranya malah sedang makan gorengan. Tak butuh waktu lama, cuplikan itu menyebar seperti wabah. Di media sosial, tagar hashtag Grip Ultimatum mendadak trending. Namun komentar-komentar yang muncul lebih banyak bernada satir. Preman kok minta dirangkul sama petugas kebersihan sekalian. 50.000 anggota? Wih, serius? Jangan-jangan itu termasuk akun fake juga. KDM versus Preman. Gua pasang taruhan nih, 100 banding 1. Di sela gelombang komentar itu, ada pula video dari seorang mantan Panglima TNI yang mendadak muncul, wajahnya keras, suaranya berat dan dingin. Hei, dengar baik-baik ya. Gubernur itu dipilih rakyat, bukan ormas. Kau minta gubernur cintai ormas dulu sebelum rakyat? Pakai otakmu. Preman macam kamu itu harus tahu diri. Nada suaranya naik. Dan kau berani hina purnawirawan? Kau bilang bau tanah? Hei, bapak itu Kopassus Baret Merah, bintang 3. Kau siapa? Preman pasar? Jangan coba main api kalau tidak siap terbakar. Di gedung sate, KDM menonton video itu dengan tenang. Ia duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir kopi hitam. Di meja, map-map bertumpuk berisi laporan intelijen dan strategi keamanan. Sekretarisnya masuk. Pak, suasana di luar makin panas. Grip kabarnya sudah mulai kumpulkan orang di beberapa titik. KDM tersenyum tipis, matanya tak lepas dari layar TV mengatakan, bagus. Biarkan mereka kerahkan semua yang mereka punya. Kita main sabar. Sekretaris tampak bingung. Maksud Bapak? KDM memutar kursinya. Musuh paling mudah dikalahkan saat mereka pikir mereka sedang kuat. Lalu ia berdiri. Siapkan tim. Malam ini kita mulai operasi kecil. Cekungan pertama sebelum tsunami. Di sisi lain Heru sedang bersemangat mempersiapkan demonstrasi akbar. Ia berdiri di markas Grip yang makin padat dengan orang-orang. Sebagian besar tampaknya lebih tertarik karena dijanjikan uang transport dan nasi bungkus. Heru memegang mikrofon, wajahnya berkeringat. Ingat ya, kita tunjukkan kekuatan kita. Siapa takut sama gubernur? Gua kasih tunjuk, bro. Namun di sudut ruangan, seorang anggota Grip yang tampak lelah berbisik pada temannya, Bro, lu yakin ini bakal aman? Gua dengar katanya TNI sama polisi udah siaga penuh.
Temannya melirik Heru yang masih ngoceh di depan. Ah, santai aja. Bos kan deket sama banyak orang penting. Tapi tak seorang pun tahu, malam itu, pasukan khusus yang dipimpin langsung oleh KDM sudah bergerak dalam gelap. Satu persatu markas kecil gerib di beberapa titik digrebek. Anggota-anggota yang biasa teriak keras kini hanya bisa menunduk lesu saat diborgol. Mata mereka kosong seperti ikan asin yang habis kena jemur. Di tengah malam, KDM berdiri di pinggir jalan memantau operasi. Lampu-lampu sirene menyala bergantian, menerangi wajahnya yang dingin. Ia menoleh pada Kapolda yang berdiri di sampingnya. Ini baru permulaan, ucapnya pelan. Besok kita buat rakyat tahu bahwa Jawa Barat bukan tempat untuk premanisme. Kapolda mengangguk. Siap, Pak Gubernur. Angin malam bertiup pelan, membawa bau bensin dan debu kota. Di kejauhan, suara-suara gaduh masih terdengar. Suara sebuah rezim preman yang mulai retak. Dan KDM hanya tersenyum samar, menatap gelap yang sebentar lagi akan berubah jadi terang. Pagi itu, Heru terbangun dengan kepala berat. Bukan karena mabok, tapi karena semalaman ditelepon oleh anak buahnya yang panik. Markas digerebek, anggota ditangkap, logistik disita. Satu demi satu laporan buruk masuk tanpa jeda. Heru duduk di kursi plastik reot di kantornya, mengenakan singlet yang tampak sudah kehilangan warna asli. Ia menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Bos, 30 orang kita ditangkap semalam di Cimahi. Bos, markas di Bekasi habis dibongkar, alat-alat kita diangkut. Bos, nasi bungkus buat aksi besok nggak jadi dikirim. Heru memijat pelipisnya. Sial, ini gubernur main kasar, gumamnya. Ia meraih rokok, mencoba menenangkan diri, tapi tangannya sedikit gemetar. Sosok yang biasanya sok gagah kini tampak seperti preman yang baru pertama kali kena semprot guru BP. Tiba-tiba, pintu ruangannya dibuka paksa. Masuklah Darto, salah satu jenderal kecil, digerip yang mukanya seperti selalu siap minta maaf. Bos, kita harus gerak cepat. Anak-anak udah mulai takut. Banyak yang udah copot atribut. Mereka bilang, nggak mau lawan gubernur. Katanya keras banget orangnya. Heru melotot. Keras apaan? Ini cuma gertak sambal doang. Kita harus balik serang di media. Viralkan kalau kita ini korban ketidakadilan. Kasih bumbu-bumbu biar publik kasihan. Darto canggung. Masalahnya, bos, netizen malah makin ngata-ngatain kita. Banyak yang bilang Grip cuman berani kalau rame-rame, kayak tawuran bocil. Heru mencak-mencak melempar asbak ke dinding. Bangke, apa susahnya viralin isu? Bayar buzzer kek. Darto menelan ludah. Bos, budgetnya juga lagi cekak. Sementara itu, di gedung sate, KDM duduk santai memantau perkembangan. Seorang ajudan masuk membawa tablet berisi laporan terbaru. Pak, sudah 70% markas Grip di Jawa Barat berhasil kita bersihkan. Sisanya dalam proses. Warga mulai berani bersuara, banyak yang kirim ucapan terima kasih. KDM mengangguk pelan. Rakyat sudah lama muak, hanya butuh satu langkah untuk memicu keberanian mereka. Preman ini harus tahu, era intimidasi sudah selesai. Ia memandangi layar yang memutar cuplikan wawancara warga. Seorang ibu pedagang pasar berkata lantang, dulu takut ngomong, tiap hari harus setor duit keamanan. Padahal kita dagang bener. Sekarang alhamdulillah gubernur turun tangan langsung. Baru kali ini beneran terasa aman. KDM menyipitkan mata. Itu inti kekuasaan. Bukan cuma memerintah tapi melindungi. Di markas Grip yang makin sepi, Heru kini mulai merasa gundah. Ia duduk termenung, rokok mengepul di tangan, sementara para jenderal kecil satu persatu datang dengan wajah kusut. Bos, kita harus mikir ulang. Kalau diterusin kita bisa habis, kata salah satu dari mereka lirih. Heru mendengus. Gua nggak takut, gua siap tempur sampai titik darah penghabisan. Baru saja selesai bicara, ponselnya berdering keras. Nama yang muncul membuat wajahnya langsung pucat. Pak Bambang, petinggi pusat yang punya koneksi kuat. Dengan suara hati-hati Heru mengangkat. Halo Pak. Di ujung telepon, suara dingin terdengar. Heru, lu ngapain sih bikin ribut gini? Udah cukup mainnya. Lu kira gubernur sekarang kayak dulu? Ini orang yang nggak main-main.
Heru mencoba bertahan. Tapi Pak, kita juga punya harga diri. Masa kita diinjek-injek begitu aja? Pak Bambang menghela napas panjang. Harga diri apaan? Lu itu cuman ormas pinggiran, jangan gear kayak organisasi negara. Sekarang gua kasih tahu, stop, atau siap tanggung sendiri. Telepon terputus. Heru diam membatu. Tangannya yang tadi gemetar kini makin keras menggenggam. Tapi bukan karena marah, karena takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa betul-betul terpojok. Di luar sana, media sudah mulai memuat headline, GRIP mulai kewalahan, KDM terus bergerak. Video-video yang memperlihatkan pembubaran markas ormas tersebar luas, dan netizen bersatu dalam satu suara, mendukung gubernur. Komentar-komentar makin pedas. Heru katanya mau kepung 50.000 orang? Yang datang cuma 50 biji, itu pun sebagian ojol yang salah lokasi. Lawan gubernur kok modal ancaman doang? Main catur aja kalah kayaknya. Gubernur kayak gini yang kita perlu. Bersih-bersih Jawa Barat. Di gedung sate, KDM menutup laptopnya dan berdiri menghadap jendela. Permainan ini hampir selesai, bisiknya. Dan malam pun turun dengan sunyi yang tak biasa. Seolah alam pun tahu badai besar baru saja reda. Atau mungkin baru diam sebelum gemuruh terakhir. Malam itu, angin berhembus dingin di halaman gedung sate. KDM berdiri di balkon atas, memandang ke bawah tempat barisan, petugas keamanan tengah berbaris rapi. Ia mengenakan jas hitam tegas, matanya tajam menembus gelap malam. "Semua sudah siap?" Tanyanya pelan namun menusuk. Kapolda yang berdiri di sampingnya mengangguk mantap. "Siap, Pak. Operasi penuntasan sudah bisa dimulai kapan saja." KDM mengangguk sekali. "Baik, malam ini kita bersihkan sisa-sisa sampah yang berani mengotori Jawa Barat. Pastikan semua berjalan sesuai hukum, tapi jangan beri celah sedikit pun." Senyap sejenak. Lalu KDM menambahkan dengan suara yang lebih tajam, "Premanisme itu seperti tikus. Kalau dibiarkan, dia pikir rumah ini miliknya." Di markas GRIP, suasana makin kacau. Heru tampak makin lusuh, matanya cekung, singletnya yang sudah dari kemarin masih melekat di badannya. Telepon-telepon masuk tanpa henti, kebanyakan dari anak buah yang mulai kabur atau izin pulang, tapi tak pernah kembali. "Bos, gue cabut dulu, ada urusan keluarga." "Bos, sorry ya, gue harus jaga warung emak gue dulu." Heru mencengkeram kepalanya. "Tai semua, bacot doang waktu rame, giliran panas kabur semua." Darto datang tergopoh-gopoh dengan wajah lebih pucat dari biasanya. "Bos, kita dapat info, gubernur udah teken surat pembubaran GRIP. Malam ini katanya operasi besar-besaran. Bukan cuma markas, bos. Katanya lu juga diincar langsung." Heru berdiri kaget, kursinya jatuh ke belakang. "Apa? Gak mungkin. Gua dilindungi hukum. Gua ketua organisasi sah." Darto hanya menatap Iba, tapi tak berani berkata apa-apa. Suasana jadi hening, kecuali suara televisi di pojok ruangan yang memutar berita breaking news. KDM siap tindak tegas, surat pembubaran GRIP resmi diteken. Malam itu, operasi berjalan cepat dan senyap seperti hantu. Satu persatu titik persembunyian GRIP diringkus tanpa perlawanan berarti. Di beberapa lokasi, para jagoan yang biasanya berani bertato dan bertelanjang dada kini duduk lesu, diborgol sambil memandangi tanah. Di sebuah sudut gelap kota, Heru berlari terengah-engah, mencoba mencari celah untuk kabur. Ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Bahkan Darto yang tadi masih setia pun sudah lenyap entah kemana. Astaga, astaga. Heru bergumam sambil menoleh ke kiri kanan. Ia masuk ke sebuah gang sempit, berharap bisa bersembunyi. Tapi baru 5 langkah masuk, lampu senter menyala terang dari ujung gang. "Heru!" terdengar suara tegas. Heru membeku. Dari bayang-bayang muncul tim taktis dengan perlengkapan lengkap. Dan di belakang mereka, langkah mantap seorang pria gagah yang sudah dikenal semua orang. KDM sendiri. "Cika, cika, cika." KDM berjalan mendekat, menatap Heru yang kini gemetaran, seperti anak ayam kehujanan. "Berani sekali kamu main api di rumah orang." Heru berusaha bangkit, mencoba pasang wajah keras. Gua nggak salah. Ini semua salah lu. Lu yang tekan kita.
Lu yang bikin kita kayak gini. KDM menyipitkan mata. Suaranya dingin seperti baja. Salahmu satu, Heru. Kau pikir karena kau bawa nama organisasi, kau kebal hukum. Kau pikir karena teriak lantang, rakyat takut. Padahal rakyat cuma nunggu yang berani bersihkan kalian. Heru mundur selangkah, tapi dinding gang menghentikan langkahnya. Gua minta maaf. Gua siap dibina lagi. KDM mengangkat tangannya, memotong ucapan itu. Terlambat. Dengan isyarat cepat, petugas memborgol Heru, menyeretnya keluar gang. Kamera dari tim media pemerintah sudah menunggu di luar, menangkap momen itu dengan jelas. Heru yang biasanya garang kini, hanya bisa menunduk lesu, menjadi tontonan nasional yang memalukan. Di studio berita, breaking news terus bergulir. Heru, ketua GRIP, resmi ditangkap. Akhir era premanisme di Jawa Barat. Di media sosial, komentar bermunculan. Akhirnya ya, lama banget nih sampah dibersihin. Gubernur KDM, kelas berat, salut. Heru ditangkap. Gue nunggu babak selanjutnya nih. Hukum mati katanya. Di gedung sate, KDM duduk tenang di kursinya. Ia menatap keluar jendela malam yang sepi, tapi bibirnya menyunggingkan senyum kecil. Ini baru permulaan. Langkah tegas sudah diambil, dan tak ada jalan kembali. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Kamera-kamera dari berbagai stasiun televisi berjejer rapi, mikrofon berdiri tegak menanti suara-suara panas yang akan keluar. Heru, dengan wajah yang jauh dari garang, duduk terpaku di kursi pesakitan. Setelan jas yang dipakainya tampak kebesaran, mungkin warisan dari masa jayanya, dan rambut yang biasanya klimis kini lepek seperti tahu rebus. Saudara Heru rajin, cari uang lupa empati, hakim membuka persidangan dengan suara lantang. Anda didakwa melakukan tindakan premanisme terorganisir, memeras rakyat kecil, mengintimidasi, serta melakukan tindak pidana yang membahayakan ketertiban umum. Bagaimana tanggapan Anda? Heru menelan ludah. Matanya menatap kanan kiri, mencari simpati, tapi yang ia temukan hanya tatapan tajam dari jaksa, hakim, dan masyarakat yang hadir. Saya hanya menjalankan organisasi yang mulia. Kami hanya membantu warga. Suaranya gemetar, jauh dari gaya biasa yang pongah. Jaksa menyeringai kecil. Membantu? Mungkin definisi membantu menurut saudara adalah memalak tukang sayur setiap pagi, membakar mobil polisi, dan mengancam pemerintah sah? Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruang sidang. Netizen di rumah yang menonton siaran langsung ikut bereaksi di media sosial. Membantu? Bapaknya siapa nih? Heru. Udah kayak badut aja. Di luar ruang sidang, demo kecil dari sisa-sisa simpatisan GRIP tampak membelai. Hanya belasan orang dengan spanduk lusuh yang tulisannya bahkan salah ketik. Bubarkan hukum, bebaskan Heru. Salah satu dari mereka sempat diwawancarai wartawan. Kenapa Anda mendukung Heru? Si pendemo yang tampak kebingungan menjawab lirih. Saya sih ikut-ikut aja. Katanya dapat nasi sama rendang. Wartawan hanya menahan tawa. Sementara itu di gedung sate, KDM memantau sidang dengan mata tajam. Seorang staf mendekat. Pak, survei terbaru, 85% masyarakat mendukung langkah Bapak. Netizen juga ramai meminta hukuman maksimal. KDM mengangguk pelan. Keadilan harus ditegakkan. Ini bukan soal hukuman saja, tapi pesan untuk semua yang punya pikiran sama seperti Heru. Zaman berubah. Rakyat nggak butuh preman berkedok organisasi. Ia menarik napas panjang, matanya tetap fokus pada layar yang menampilkan wajah Heru yang makin pucat di sidang. Hari berganti hari, sidang demi sidang berjalan cepat. Bukti-bukti terus ditumpuk, rekaman pemerasan, video intimidasi, bahkan laporan warga yang menangis saat bersaksi di depan pengadilan. Di salah satu sesi sidang, seorang pedagang kecil maju ke mimbar. Suaranya bergetar tapi tegas. Setiap hari saya harus bayar setoran. Kalau enggak dagangan saya disiram air comberan. Kami hidup dalam ketakutan. Tapi begitu Pak Gubernur turun tangan, baru kali ini saya bisa dagang tenang. Heru hanya bisa menunduk, wajahnya makin tenggelam di balik kerah bajunya. Akhirnya setelah proses yang cepat namun penuh transparansi,
Hari putusan tiba. Ruang sidang sunyi, bahkan suara nafas pun nyaris tak terdengar. Hakim memandang lurus ke arah Heru. Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi, memeriksa bukti-bukti yang ada, dan mempertimbangkan dampak luas perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, pengadilan memutuskan, Heru rajin cari uang lupa empati divonis hukuman mati. Pelaksanaan hukuman akan dilakukan secara terbuka demi memberi efek jera. Ruang sidang gempar. Beberapa bersorak pelan, yang lain terdiam dengan mulut terbuka. Heru! Ia roboh ke kursi, matanya kosong menatap ke depan. Di media sosial, ledakan komentar bermunculan. Gila, eksekusi live? Baru kali ini ada yang kayak gini. Akhirnya ya, biar kapok tuh yang lain. Salut sama KDM, negara hukum nggak boleh kalah sama preman. Di gedung sate, KDM berdiri dari kursinya. Ia memandang jauh keluar jendela, mata tajam seperti biasa. Satu bab selesai. Tapi perjuangan bersih-bersih ini masih panjang. Dan malam itu, seluruh Jawa Barat, bahkan seluruh negeri, tertidur dengan rasa lega. Kejahatan boleh besar, tapi keberanian rakyat yang dipimpin dengan benar selalu lebih besar. Pagi itu, udara di Jawa Barat seolah menahan napas. Tidak ada yang bicara keras-keras di kantor pemerintahan. Warung kopi yang biasanya ramai obrolan politik hanya diisi oleh orang-orang yang menatap layar ponsel mereka, menunggu detik-detik yang sudah dijadwalkan. Di setiap sudut kota, spanduk bertuliskan, negara hukum, keadilan ditegakkan. Terpasang jelas, dan di bawahnya terpampang wajah pucat Heru, dengan tulisan kecil, hukuman mati, live streaming. Di ruang tahanan, Heru duduk dengan tangan terikat. Wajahnya benar-benar berubah. Tak ada lagi sorotan garang, tak ada lagi mulut besar. Hanya sepasang mata yang cekung dan bibir gemetar. Seorang pendeta masuk menawarkan doa terakhir. Heru menoleh perlahan. Pak, saya dulu suka bilang hidup mati di tangan Tuhan. Tapi sekarang kayaknya hidup mati di tangan gubernur ya. Pendeta itu menarik napas pelan. Setidaknya Pak Heru, Anda sekarang tahu rasanya takut. Rakyat yang Anda tekan bertahun-tahun, mereka sudah lebih dulu merasakannya. Heru menunduk. Entah sadar atau hanya pasrah. Di gedung sate, KDM memeriksa laporan akhir. Stafnya berkata, Pak, semua stasiun televisi siap. YouTube Live juga sudah nyala. Dunia sedang memandang ke kita. KDM berdiri, wajahnya seperti biasa. Datar, tanpa keraguan. Hari ini, kita bukan cuma menegakkan hukum. Kita ajarkan satu pelajaran. Tak ada yang kebal hukum. Biar semua yang punya niat sama seperti Heru berpikir 1000 kali. Jam 10 tepat, layar-layar di seluruh negeri mulai menampilkan gambar. Sebuah lapangan eksekusi yang sudah steril. Kursi kayu sederhana berdiri di tengah-tengah, lampu sorot mengarah tajam. Kamera bergeser, memperlihatkan regu tembak berdiri tegap, wajah mereka tertutup masker hitam. Heru digiring keluar. Setelan oranye tahanan menempel di badannya yang makin kurus. Di belakangnya, sebuah papan besar bertuliskan, Eksekusi mati, kasus premanisme dan teror publik. Ketika Heru duduk di kursi itu, kamera menyorot wajahnya. Netizen langsung ramai. Wah, beneran live. Serem sih tapi puas. Heru yang dulu garang, sekarang kayak kucing kehujanan. Preman tamat bro. Komandan regu tembak berseru tegas. Siap! Heru menggigit bibir, matanya berair, tapi tak ada kata-kata terakhir. Seperti preman-preman murahan lain yang suka teriak kalau rame, tapi sepi saat nyawa di ujung tanduk. Siap tembak! Komandan berseru lagi. KDM yang menonton dari gedung sate berdiri. Ia menggenggam tangan di belakang punggung, tatapannya dingin. Tembak! Dentuman keras memecah kesunyian. Heru terhempas ke belakang. Kamera menyorot detik-detik terakhir itu, lalu perlahan fade out, memperlihatkan tulisan, hukum ditegakkan, Jawa Barat bersih, rakyat menang. Media sosial meledak. Hashtag tanda bintang keadilan untuk rakyat trending nomor 1. Di warung kopi, orang-orang bersulang dengan kopi hangat mereka. Udah bro, tamat. Gak bakal ada yang berani main premanisme lagi sekarang. Di gedung sate, KDM akhirnya duduk. Seorang staf berkata,
Pak, dunia memuji langkah berani Bapak. KDM hanya menatap keluar jendela, suaranya tenang. Ini baru awal. Premanisme bukan soal satu orang. Ini soal mental yang harus kita benahi bareng-bareng. Lalu ia beranjak, meninggalkan ruangan dengan langkah ringan namun pasti. Karena perjuangan belum selesai, meski satu babak telah ditutup dengan cara yang tak terlupakan. Beberapa bulan usai eksekusi Heru, Jawa Barat terasa lebih ringan dan damai. Di pasar, pedagang tersenyum tanpa takut, oknum berseragam. Ibu-ibu kini bergosip soal harga cabai, bukan intimidasi. Pak Jaya, pedagang mainan, menyapa pembeli dengan ceria, berterima kasih pada KDM karena premanisme tamat. Di gedung sate, staf KDM melaporkan penurunan tajam kriminalitas premanisme, bahkan jadi contoh nasional. KDM mengingatkan agar tak lengah, karena premanisme seperti rumput liar. Di dunia maya, Heru jadi bahan lelucon lewat meme dan remix suara eksekusi. Analis politik memuji tindakan KDM sebagai monumental, mengajarkan pentingnya keberanian pemimpin dan supremasi hukum. Pengamat sosial mengingatkan agar ruang untuk premanisme tak tumbuh lagi. Di pinggir kota, makam Heru dengan nisan miring, bertuliskan Heru rajin cari uang lupa empati, tampak sepi. Seorang ayah menjelaskan pada anaknya bahwa itu kuburan orang yang lupa cara jadi manusia. KDM terus bekerja tanpa sorotan, fokus pada keadilan. Di Jawa Barat yang baru, premanisme tamat, rakyat menang. Alhamdulillah teman-teman, itulah akhir dari kisah perjuangan melawan premanisme hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, dan kita semua jadi pribadi yang makin berani membela kebenaran, apapun risikonya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa share video ini biar makin banyak yang tercerahkan, dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat senang baca respons dari kalian semua. Dan pastinya, buat yang belum, yuk tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Dukungan kalian itu luar biasa penting buat kami. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.